Di close aja Filius. Oke, good morning student. Morning. Oke. Hari ini kita akan belajar lagi, belajar bersama, belajar komputer, informatika kelas 4. Betul ya? Oke, setelah sebelumnya kita belajar menggambar bebas, bertemakan tentang kemerdekaan. Hari ini kita lanjut ke buku inti kita. Elemen yang pertama adalah tentang literasi digital. Salah satunya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Ya, apa sih tujuan kita belajar di elemen ini? Yang pertama adalah peserta didik kita semua mampu memanfaatkan berbagai perangkat TIK untuk berkomunikasi dan belajar. Ya. Jadi perangkat TIK yang kita pelajari komputer, nanti kita belajar ya, kita apa? Sama-sama mencoba. Kalau untuk belajar yang apa, untuk berkomunikasi yang bagaimana. Lalu yang kedua, peserta didik mampu memanfaatkan perangkat TIK untuk mengetik, ya, menggambar, berhitung dan presentasi. Minggu-minggu lalu kita sudah menggunakan untuk menggambar. Hari ini mau ngapain lagi ya? Nah, lalu yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan praktik baik, memperhatikan aspek kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, keselamatan dalam penggunaan perangkat TIK. Nah, di sini yang sering saya bilang, halo, perhatikan, ya, tidak jalan-jalan. Itu salah satunya adalah menerapkan praktik baik tentang keselamatan, keamanan saat kita menggunakan perangkat TIK. Ya, tidak mengetik-ngetik keyboardnya, belum dipakai juga. Duduk menghadap ke depan, tidak miring-miring, ya kan? Badannya bersandar ke sandaran kursi. Kalau kejauhan ya maju, gitu ya, kursinya dimajukan. Tidak terlalu depan juga. Kepala nggak usah diganjel sama tangan, nggak akan copot kepalanya. Nggak diganjel juga kan nggak apa-apa kan, nggak akan lepas kan? Nah, seperti itu ya. Itu praktik baik yang harus terus-menerus kita lakukan. Nah, pertanyaannya saya mau bertanya dulu. Coba siapa yang masih ingat, kira-kira apa saja sih perangkat lunak untuk menggambar itu? Paint. Oke. Apalagi? Upaint, boleh. Scratch. Scratch bukan untuk menggambar. Apa? G-Compris, ya ada bagian bisa untuk menggambar. Scratch GR. Oke, itu ya? Hah? Upaint tadi sudah. Ya, Cyberlink, Upaint itu sama. Nah, oke, terima kasih. Pernah mendengar atau melihat poster? Apa sih kira-kira poster itu? Apa kira-kira poster? Yang kamu pernah lihat apa dong? Aku pernah lihat Mister poster. Pernah dengar? Tapi nggak tahu posternya kayak apa bentuknya. Posternya kayak apa? Pemberitahuan. Karena aku ngeliat posternya yang kretek itu. Hah? Aku biasanya ngeliat poster yang kretek. Oh iya. Kretek gimana? Itu di dekat mall kan ada papan tulisannya kretek di jarum kretek ini. Bentuknya paper biasanya ditempel di mading-mading, tau mading? Tahu. Papan informasi. Nah, berarti poster itu adalah selembar kertas biasanya untuk menyampaikan atau menyampaikan pesan sebuah informasi. Bisa berupa produk, jasa dan lain-lain. Tapi di era digital, poster juga bisa bentuk apa namanya? Flyer, ya. Misalnya sekolah nge-share telah dibuka penerimaan siswa baru, nah kayak gitu
ya. Atau kamu dapat WA nih, promo, ya kan? Makanan misalnya McD, KFC, paket-paket dan lain-lain, ya kan? Nah, seperti itu, misalnya. Nah, sekarang kita sedang membaca buku, ya yang dipegang buku, bukan mouse diklik-klik. Fokusnya semuanya ke buku, gitu. Nah, kata kuncinya adalah kita akan menulis, menghitung, dan membuat desain. Nah, itu ada yang diklik-klik terus ngapain ya? Pencet-pencet mouse itu ngapain ya? Pak Agung, pertanyaan besar saya. Padahal saya sedang mengajak, yuk buka bukunya. Bukunya bisa bunyi ya? Klik gitu ya? Bahasa Indonesia saya bisa dimengerti kan? Bisa, silahkan hanya pegang bukunya saja, matanya ke buku. Kalau nggak mau matanya ke buku, silahkan matanya ke screen saya. Oke, kita lihat di sini dulu. Nah, perangkat TIK, kalau kamu bingung, TIK itu apa sih? Bahasanya sekarang adalah komputer aja ya. Jadi perangkat komputer untuk komunikasi dan belajar. Aplikasi pengolah gambar adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengedit dan memanipulasi gambar. Tahu nggak memanipulasi? Ya mengedit, memanipulasi itu. Gambar yang tadinya orangnya jelek, fotonya jelek, gimana ya? Semua orang baik, bagus lah ya. Nah, fotonya itu kulitnya kayak Mr. Agung agak gelap, terus dimanipulasi jadi putih, ya kan? Rambutnya yang tadinya keriting dimanipulasi jadi lurus. Nah, kira-kira segitu ya. Kira-kira sama dengan diedit. Lalu pengolah gambar juga dapat melakukan berbagai aktivitas, misalnya dipotong, gambarnya dipotong yang tadinya satu gambar penuh jadi cuman kepalanya aja, diambil, diedit kepalanya Mr. Agung, ya kan? Badannya pakai Superman, misalnya kan? Contoh. Lalu disesuaikan warnanya dan dimanipulasi gambarnya. Fotonya di rumah, backgroundnya diganti jadi di pinggir pantai, bisa kan? Ya, kira-kira seperti itu. Padahal nggak pernah pergi ke pantai. Nah, contoh aplikasi pengolah gambar yang populer ada Inkscape. Pernah dengar Inkscape? Pernah pakai? Pernah. Waktu kelas 3. Oh, waktu kelas 3. Adobe Photoshop. Itu juga aplikasi untuk menggambar, ya. Microsoft Paint. Ada juga GIMP. Nah, lalu fungsinya apa sih? Yang pertama pemotongan. Yang kedua menyesuaikan warna dan kontras. Nah, silakan kamu baca sedikit-sedikit di sini ya. Lalu ada mengubah ukuran, resizing. Lalu efek visual, filter. Ada digabungkan layering. Lalu disisipkan teks. Jadi walaupun pengolah gambar juga bisa untuk menuliskan teks. Nah, hari ini aktivitas kita adalah membuat gambar menggunakan aplikasi Inkscape. Oke. Contoh hasilnya adalah di halaman 5. Kita akan mencoba mengulang, membuat beragam bentuk dasar dulu sebelum nanti ke bentuk atau ke gambar-gambar yang sudah punya hasilnya mau jadi seperti apa. Kita akan mencoba mengulang sedikit ya, menggunakan aplikasi Inkscape. Nah, di sini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kalau sudah ada di shortcutnya, kita tinggal double klik, ya kan? Kalau tidak ada di shortcut, di sini ada shortcut. Perhatikan dulu, jangan dulu double klik karena saya sedang menjelaskan. Nanti akhirnya ada yang membuka 100 kali, ya. Saya sedang menjelaskan dulu, perhatikan dulu. Kalau sudah ada, oh ada saya, udah diam aja dulu. Yang penting udah ada. Oh saya belum ada, perhatikan lagi ke depan. Kalau nggak ada, saya sudah siapkan di
Informatika SD shortcut di sini. Nanti di sini lengkapnya. Ini kita bisa double klik. Oke. Sok, boleh. Semuanya cara yang sama dengan Mr. Agung. Kalau gambarnya bukan seperti ini, tapi Mister saya folder bentuknya. Tapi namanya Informatika SD, yaitu ya. Sekarang gunakan cara yang sama dengan saya. Muncul seperti ini. Semuanya masuk ke Informatika SD shortcut. Ada semua? Nah, di situ ada folder dari kelas 1 sampai folder kelas 6. Nah, di sini saya minta hati-hati karena tadi kejadian bilangnya foldernya nggak ada, padahal tarik sama dia masuk ke folder yang lain. Double klik, klik. Nah, kalau kamu kesulitan dengan double klik, kita bisa klik satu kali lalu pencet enter. Ya, daripada berantakan folder yang sudah dibuat. Nah, kita masuk ke kelas 4. Lalu di situ nanti ada Inkscape. Ya, ini aplikasi yang akan kita pelajari di kelas 4. Ada Excel, Inkscape, PowerPoint, Scratch, Word, ya. Kalau sudah diklik enter, tunggu dulu sebentar. Dia agak loading agak lama, baru muncul. Jangan nggak sabaran, nanti diklik lagi akhirnya keluar 100. Selanjutnya kita identifikasi. Oh, agak lama ya. Kalau agak lama menurut kamu, dicek dulu, jangan diklik lagi atau di double klik lagi. Lihat di bawahnya, nih lambangnya Inkscape itu kayak gunung berwarna hitam gini, cumi-cumi ya. Kalau misalnya sudah ada di sini, dia kedip-kedip, artinya kamu mungkin membukanya lebih dari 1. Nah, kalau misalnya diklik aja, nah kan kayak gini nih, waduh nggak ada nih, nggak keluar-keluar. Dicek di bawahnya sini, ada nggak? Oh, ada ini. Dilihat. Kalau di sininya muncul 2, 3, 4 sampai 100, wah, tinggal di close aja sampai tersisa tinggal 1. Sampai sini sudah mengerti? Oke. Nah, kalau sudah, mari kita akan setting dulu. Ini tampilan daripada Inkscape. Nah, kita menyebut lembar di Inkscape dengan kanvas. Nah, kanvasnya ini kita akan atur dulu menjadi landscape. Sekarang ini portrait. Bahasa sederhananya, portrait itu tegak atau berdiri. Landscape itu tidur. Ya. Nah, kita akan bikin jadi landscape atau tidur. Ya. Caranya bagaimana? Kita bisa klik dulu menu file, langkah pertamanya. Lalu pilih cari dan klik dokumen properties. Nah, nanti muncul jendela dengan judul dokumen properties seperti ini. Nah, yang perlu kita lihat ada di orientation. Di sini ada 2 pilihan. Portrait tegak kertasnya, landscape tidur kertasnya. Nah, kita klik di landscape. Kalau biasanya di aplikasi lain setelah kita pilih oke kan. Nah, di sini nggak ada nih oke-nya. Langsung aja diklik silang. Tapi awas, silangnya bukan yang paling belakang, yang dokumen propertiesnya yang disilang. Oke, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Oke. Selanjutnya saya mau menjelaskan yang ini nih. Nah, kalau ada di kanannya seperti ini besar seperti saya, ini bisa dikecilin.
biar kanvasnya bisa lebih besar. Lalu di sebelah kanan ini ada scroll bar. Di sebelah kanan dan di bawah bisa kita geser ke kanan dan ke kiri. Lalu, Pak Agung kok kanvasnya kecil ya? Atau kamu kanvasnya kecil ya? Kamu bisa atur zoomnya di sebelah kanan bawah. Ada huruf Z. Kalau saya sekarang 21%. Lalu di sebelah kanannya ada kurang, ada tambah. Ya enggak? Ya. Kurang berarti tampilannya diperkecil. Tambah artinya tampilannya diperbesar. Silakan kamu atur dulu tampilan kanvasnya. Tapi syarat apa? Saran saya, keempat sisinya harus masih terlihat supaya kita tidak bingung. Sudah? Nah, sudah enak nih. Ukurannya semuanya sudah pas, nggak terlalu kecil, tapi juga tidak terlalu besar. Sekarang kita akan buat dulu tulisannya, judul. Ya, kita akan bikin judul atau enggak ya? Oh, nantilah judulnya. Sekarang kita akan bikin gambar dulu ya. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan tools namanya Create Circle atau Ellipse. Bentuknya lingkaran di sebelah kiri. Udah belum? Nah, kalau sudah perhatikan ke depan. Nanti di sini kita akan bikin. Nah, kalau kamu lihat di Mr. Agung ada lingkaran kecil, dia warnanya apa Pak Agung? Merah. Nanti waktu kita bikin, nah, lingkarannya berwarna merah. Ya, aku hitam. Ya kalau kamu hitam ya warnanya hitam, nggak apa-apa. Silakan coba bikin dulu. Ayo, tidak dipakai mainan. Masih baru mulai belajar, udah dipakai main-main, nanti lama. Perhatikan sini. Kalau mau unduh, ini kalau Pak Agung kebetulan toolbarnya ada di atas nih, yang panah ke kiri. Kalau kamu tidak ada di atas, mungkin ada di sebelah kanan, di vertikal di sini. Ada undo last action di sini. Nah, kalau tidak ada di atas sini, mungkin dia di sebelah sini. Ada atau tidak? Ada. Oke, kalau Ada salah di kanan. tinggal klik ini saja, ulangi lagi. Bikin dulu jadi selesai. Nah, kalau kekecilan atau kebesaran, dah berhenti dulu aja. Saya belum selesai menjelaskan. Sudah ada satu gambar? Sudah Marco? Lihatnya ke sini kalau sudah. Kalau kamu masih lihat monitor berarti belum.
Oh, tangannya aja masih mencet-mencet tuh, pasti belum. Nah, sekarang kalau di Inkscape ingat, setelah kita bikin gambar, mau mengedit, memperbaiki, kurang besar atau kurang kecil, kamu harus menggunakan select yang ini dulu. Klik dulu select and transform objeknya. Nah, nanti baru muncul nih panah-panah hitam itu. Kamu bisa atur besar atau kecilnya. Nah, kebesaran, kurang besar ya dibesarin. Kebesaran ya dikecilin. Bikinlah bulat. Seberapa besarnya ukurannya, Mister? Kamu lihat di buku. Satu kanvas ini harus cukup berapa gambar? Kamu kira-kira sendiri. Pertanyaan saya selanjutnya sebelum lanjut. Siapa yang tidak ada yang seperti ini di sebelah kanannya? Tools seperti ini. Tidak ada? Saya cek dulu ya. Ini ada. Ada Aaron, ini ada toolsnya, ini ada. Walaupun beda bentuknya, ini ada. Iya. Kalau bisa kan Pak Agung mah polos. Apa ini ada? Oke. Caranya gini, kita cek dulu. Nah, coba ngeceknya begini, supaya sama di sebelah kanannya ya. Coba kamu klik menu objek. Kita klik menu objek dan lalu pilih fill and stroke. Nah, sudah ke fill and stroke. Ustaz, aku yang tanda panah-panahnya itu nggak ada. Panah-panah apa? Ya kayak mau kecilin gedein. Ini. Ya kamu klik dulu selectionnya, diklik gambarnya. Kalau diklik di kanvasnya nggak ada. Kalau mau ada ya diklik gambarnya. Sudah sampai sini? Oke, perhatikan dulu. Ini tadi Pak Agung muter, ada beberapa agak banyak yang warnanya pucat, ya, tidak keluar warnanya. Nah, kamu cek dulu di sebelah kanan, kapasitinya harus 100. 100.6. Nah, ininya di 100. Sudah semua 100? Ya, dirubah jadi 100. Kalau belum, jangan diam aja. Diklik tambahnya.
Saya mau lihat dulu supaya warnanya terang semuanya. Capacity bukan blur makno. Ini kapasitinya. Dibaca tulisannya capacity bukan blur. Kalau blur itu jadi ngelihatnya nggak jelas. Capacity yang 100. Sudah sampai sini? Oke, sekarang warnanya sudah normal. Oke. Lalu sekarang saya mau kasih tahu dulu istilah klik sama klik kanan ya. Kalau klik itu yang biasa kita pencet mouse, ini klik. Kalau saya bilang klik kanan berarti mouse yang sebelah kanan yang dipencet. Beda tempat yang dipencet. Paham? Oke. Nah, kalau di bawah sini kan ada kotak warna. Kalau kita langsung klik, dia akan berubah. Ini namanya shape fill. Mewarnai bagian dalamnya. Coba aja kamu ganti warnanya. Klik langsung. Mister, warnanya cuma segini. Ada, kamu bisa pencet tombol panah ke atas ke bawah di sini untuk melihat warna yang lain. Oke. Nah, sekarang semuanya samain dulu deh dengan Pak Agung biar gampang. Klik dulu yang warnanya merah. Semuanya klik dulu yang warnanya merah. Semua lingkarannya berwarna merahnya sudah terang semua. Ada yang, Mister kok saya masih pink ya? Atau masih nggak jelas merahnya? Ada nggak? Berarti ada yang harus saya cek lagi selain capacity. Semuanya udah merah benar? Oke. Kalau sudah merah benar, sekarang, nah itu kan tadi klik ya. Sekarang semuanya tolong dong. Di sebelah paling kiri kan ada kotak putih tanda silang. Sebelahnya ada kotak hitam, ya enggak? Coba kamu klik kanan di warna hitamnya, black. Ya, klik kanan di black. Nanti akan muncul tulisannya. Ada set fill, ada set. Kalau kita pilih set fill, lihat dulu ke depan ya. Kalau kita pilih set fill, itu sama dengan kita langsung klik warna hitamnya. Jelas ya? Saya unduh aja. Tapi sekarang kita coba set stroke. Apa itu set stroke? Ayo diklik aja set stroke. Beritahu Pak Agung, apa itu set stroke? Garis. Apa? Garis muncul di luar. Sebenarnya tadi juga udah ada garisnya. Cuma merah juga. Bukan. Tapi transparan. Ya ini stres. Hah? Sekarang sudah ada warnanya hitam kan? Ya. Kalau tadi posisinya adalah di kotak putih silang ini diklik. Mari kita mau pakai, tidak usah pakai garis ya. Sekarang kita hilangkan di sini. Ini Pak Agung tebal ya. Kita klik kanan di none, lalu kita pilih lagi set stroke. Oke. Mengerti ya? Kita tidak perlu melihatkan garis tepinya. Nanti di waktu-waktu tertentu kita belajar. Sekarang kita bikin gambar yang kedua, masih menggunakan circle atau ellipse. Kita buat di sebelahnya sini, tapi jadinya oval ya. Nah, warnanya boleh ganti, terserah. Fill-nya yang diwarnain ya, bukan line-nya atau stroke-nya.
Kalau kamu mau ngedit, aduh gambarnya kebesaran, kekecilan, kamu harus ke select dulu biar nut atau tombol panahnya muncul. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang, hah? Kita lanjut. Kita mau membuat gambar poligon. Nah, poligon itu yang sebelah sini nih, di bawahnya ellipse tadi, create star and polygon. Coba diklik dulu. Jangan langsung bikin ya. Nah, waktu kita klik create star and polygon, ada toolbar baru di atas. Tadi aku kayak ibarat kepencet gitu sama si Forest itu kenapa jadi hilang Ustaz? Apanya? Jadi aku coba unduh jadi nggak gimana gitu. Yang Aku nggak sengaja kepencet. Nah, itu dia. Kalau nggak sengaja ya kita juga nggak tahu gimana. Kamu yang belajar aja nggak tahu di mana. Ini zoomnya yang kepencet. Makanya tangannya keyboardnya hati-hati. Ini bukan lingkaran, ini pecah nih. Harusnya nyambung. Lihat sini. Perhatikan. Nah, aku bikin yang oval gitu Ustaz. Ya iya tuh bikin yang oval. Kalau kamu bikin lingkaran nggak utuh, ada kayak Pac-Man, tahu Pac-Man? Nah, itu artinya ketika kamu setelah bikin masih pakai oval, kamu klik dulu yang ini nih. Ya, jadi ovalnya full penuh. Ya. Nah, di poligon, saya lanjut ke poligon ya. Di poligon nanti di sini ada dua bentuk. Ada memang poligon, ada star. Ya kan? Nah, kita mau pilih yang poligon yang ini, regular polygon. Lalu cornernya tergantung kebutuhan. Kita mau berapa sisinya? Kita mau bikin yang sisinya 5 aja dulu. Ya. Nah, di sini kita bikin dulu. Nah, ini bisa diputar bentuknya seperti apa. Nah, bikinlah seperti ini poligonnya, bawahnya rata. Tapi keluar mister, bikin aja dulu, baru kita pakai select, pindahin, ganti warnanya. Ganti warna hijau ya. Warnanya bebas aja, terserah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih bisa mengikuti? Masih, oke. Sekarang di bawahnya kita siapkan rectangle and square. Kita buat rectangle. Rectangle itu persegi panjang. Warnanya bebas.
Sudah rectangle? Oke, sekarang kita akan bikin ini 3D box. Nah, kita buat di sini. Sepertinya tidak bisa diganti. Oh, bisa diganti warna, tapi jadi nggak kelihatan 3D-nya ya? Ya, jadi nggak usah diganti warna. Nah, Aku gini aja deh. apa? Jadi kamu klik ini kan, sudah pilih yang ini, terus ini bentar. Hah? Kalau udah ini klik ini dulu. Bentar, bentar. Kan harus turun ya, tapi nggak ada gambarnya semua. Karena cornernya 3, harusnya cornernya 5. Yang itu pindahin pakai select, kalau mau pindahin pakai select. Dihapus dulu yang salah. Oke, sekarang kita bikin yang spiral. Oh, saya. Nah, Biar apa spiral? kena dulu nggak apa-apa, nanti dipindahin. Kecil Tuh. apa? Coba diwarnain. Nah, terakhir itu star ya. Kalau star waktu di polygon kita pilihnya yang ini, star instead regular. Bikin bintangnya yang bagus. Cari di tempat yang kosong, simpan di tempat yang kosong aja, nggak harus sama dengan saya. Segitiga. Hah? Tahu. Ini aku pindahin ya. Tuh. Mister, aku udah pencet apa sih? Udah pencet ini. Bintangnya, udah cornernya 5. pencet. Oh iya. Iyalah. Warnanya berapa? 3. Kalau nggak cukup berarti gambar-gambar yang lainnya harus dikecilin dulu sama kamu. Ini warna apa? Dah. Sudah semua? Dah. Bisa kita lanjut lagi? Bisa. Kita simpan dulu ya. Oke, bagaimana menyimpannya? File. File, save atau save as. Bentuk. Lalu pilih apa? Distribusi. This PC. Habis this PC cari drive-nya yang selain C. Yang bukan C. Ya. Aku C sama D. Ya udah itu I. Sudah pilih T ke cuma C.
Lalu habis diklik open. Dah. Kamu udah punya 2526. Dah. Cari kelas kamu. Kelas apa? Kasih nama. Ya, file name-nya. Gambar bentuk, spasi nama kamu, spasi 4C, spasi nomor absen. Kalau udah di-save, kalau ada yang mau diperbaiki, perbaiki dulu. Ya, udah save. Kamu 5. Tadi di-save. Habis itu di save Sister. Iya. Oke. Oke, waktunya sudah selesai. Kita coba lagi untuk minggu depan, ya. Melanjutkan, kita akan bikin bendera merah putih. Lalu juga kita bikin perpaduan warna-warna bentuk dari rectangle. Sekarang di save dulu. Udah ya, tadi udah di save ya. Tinggal disilang aja. Nanti kalau masih ada ini di close aja. Sudah nggak? Ya, komputernya di shutdown. Sudah.